Suamiku mencuri koper yang ia kira berisi uang 5 miliar rupiah milikku. Dia bahkan meninggalkan pesan yang membuat hatiku hancur. Terima kasih ya. Aku dan wanita yang kucintai akhirnya bisa hidup bahagia dengan uangmu. Saat membaca pesan itu, aku menangis. Bukan karena kehilangan uang. Bukan karena dikhianati. Tapi karena akhirnya aku sadar. Lelaki yang selama ini tidur di sampingku ternyata sudah lama merencanakan semuanya. Namun ada satu hal yang tidak diketahui suamiku. Malam sebelum koper itu dicuri, aku sudah mengganti seluruh isinya. Dan beberapa jam kemudian, saat koper itu dibuka, bukan uang yang ia temukan, melainkan sesuatu yang menghancurkan hidupnya dalam sekejap. Apa sebenarnya isi koper itu? Mengapa suamiku sampai menangis dan memohon ampun? Dan rahasia besar apa yang akhirnya terbongkar? Saksikan kisah lengkapnya sampai akhir karena setiap menit dalam cerita ini akan membuat kalian marah, kesal, sekaligus tidak percaya dengan apa yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum cerita dimulai, tuliskan dulu di kolom komentar. Pakupim Bundar nama kota atau daerah tempat kalian menonton video ini. Dan saya juga ingin bertanya. Kalau kalian berada di posisi seorang istri yang mengetahui suaminya diam-diam mencuri uang hasil kerja keras dan warisan keluarganya untuk hidup bersama wanita lain, apa yang akan kalian lakukan? Hati merah dua memaafkan. Wajah menangis memaafkan tapi tetap berpisah. Api langsung mengakhiri hubungan. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Saya akan membaca komentar terbaik dari kalian semua. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kalau ada yang bertanya kapan pertama kali aku benar-benar takut kepada suamiku sendiri, jawabanku bukan saat dia marah, bukan saat dia membentak, dan bukan saat dia menghina, tapi saat dia tersenyum. Karena senyum itulah yang akhirnya membuatku sadar bahwa ada sesuatu yang sedang dia rencanakan. Dan semua itu dimulai pada hari ketika uang 5 miliar rupiah masuk ke rekeningku. Hari itu aku baru pulang dari kantor notaris. Di tanganku ada sebuah map berisi dokumen penjualan tanah peninggalan almarhum ayahku. Tanah itu sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Letaknya cukup jauh dari kota. Dan setelah berdiskusi panjang dengan keluargaku, akhirnya kami memutuskan menjualnya. Setelah semua biaya dan pajak dipotong, bagian yang menjadi hakku mencapai hampir 5 miliar rupiah. Jumlah yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Jujur saja, aku tidak langsung merasa bahagia. Justru aku merasa sedih. Karena uang itu berasal dari sesuatu yang ditinggalkan ayah. Ayah yang sudah 5 tahun meninggal. Ayah yang dulu selalu bilang, Nadira, kalau suatu hari ayah nggak ada, jangan pernah bergantung sama siapapun. Perempuan harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Saat mengingat itu, mataku langsung basah. Aku duduk lama di dalam mobil sebelum pulang ke rumah. Aku membayangkan wajah ayah. Aku membayangkan bagaimana kerasnya beliau bekerja dulu. Dan dalam hati aku berjanji, uang itu akan kujaga. Bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk masa depan. Untuk pendidikan anakku nanti. Untuk tabungan. Untuk sesuatu yang benar-benar berguna. Namun ternyata, ada orang lain yang sudah punya rencana berbeda terhadap uang itu. Dan orang itu adalah suamiku sendiri. Saat aku sampai di rumah, suasananya terasa berbeda. Sangat berbeda. Biasanya suamiku, Raka, jarang menyambutku. Kalau aku pulang kerja, dia biasanya sibuk bermain ponsel atau menonton televisi. Tapi sore itu, dia berdiri di depan pintu, sambil tersenyum. Lebar sekali. Sayang. Aku bahkan sempat heran.
Karena sudah lama sekali aku tidak dipanggil dengan nada semanis itu. Kamu udah pulang. Aku mengangguk. Iya. Raka langsung mengambil tasku, membawakan belanjaanku, bahkan menarikan kursi makan. Aku sampai menatapnya beberapa kali, memastikan dia memang suamiku, bukan orang lain. Mau minum apa? Tanyanya. Aku tertawa kecil. Kamu kenapa? Dia ikut tertawa. Gak kenapa-kenapa. Tapi aku mengenalnya. Terlalu mengenalnya. Laki-laki itu tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Dan firasatku mulai tidak enak. Sangat tidak enak. Malam harinya kami makan bersama. Raka terus bertanya banyak hal. Tentang pekerjaanku. Tentang keluargaku. Tentang tanah peninggalan ayah. Tentang proses penjualannya. Awalnya aku menjawab biasa saja. Sampai akhirnya dia bertanya, jadi uangnya udah masuk. Sendok di tanganku berhenti bergerak. Aku menatapnya. Beberapa detik. Lalu menjawab pelan. Udah. Matanya langsung berbinar. Meski hanya sesaat. Tapi aku melihatnya. Jelas sekali. Oh ya. Aku mengangguk. Iya. Lumayan juga ya. Aku hanya tersenyum tipis. Namun sejak pertanyaan itu keluar, perasaan tidak nyaman dalam dadaku semakin besar. Karena selama ini Raka tidak pernah tertarik membicarakan aset keluargaku. Tidak pernah. Tapi sekarang, dia terlihat sangat ingin tahu. Sangat tertarik. Dan itu membuatku waspada. 3 hari berikutnya perubahan Raka semakin terasa. Dia mendadak romantis. Sering membelikanku makanan. Bahkan menawarkan untuk mengantarku bekerja. Hal-hal yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dia lakukan. Kalau orang lain mungkin akan senang. Tapi aku justru semakin curiga. Karena aku tahu satu hal. Perubahan mendadak hampir selalu menyimpan alasan. Dan aku benar. Sangat benar. Karena pada malam keempat, aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Aku haus. Aku berniat ke dapur mengambil air minum. Namun saat melewati ruang kerja kecil di dekat tangga, aku melihat cahaya dari dalam. Pintunya sedikit terbuka. Aku mengira Raka sedang bekerja. Tapi ketika aku mendekat, aku mendengar namaku disebut. Aku langsung berhenti. Nadira nggak curiga. Itu suara Raka. Pelan, tapi jelas. Aku menahan napas. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh isi kepalaku mendadak penuh pertanyaan. Tenang aja. Katanya sambil tertawa kecil. Sebentar lagi uang 5 miliar itu bakal jadi milik kita. Aku berdiri mematung di balik pintu. Tidak masuk. Tidak bergerak. Tidak juga mengeluarkan suara. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai menyadari bahwa suamiku mungkin tidak sedang bersikap manis karena cinta, melainkan karena sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengambil sesuatu dariku. Dan saat itu aku sama sekali belum tahu bahwa percakapan yang kudengar malam itu hanyalah awal dari pengkhianatan yang jauh lebih besar. Pengkhianatan yang akan membuat rumah tanggaku berubah menjadi medan perang. Dan beberapa hari lagi, aku akan menemukan alasan sebenarnya kenapa suamiku tiba-tiba berubah begitu baik kepadaku. Aku mendengar rencana mereka. Aku berdiri di balik pintu ruang kerja itu cukup lama. Tanganku mulai dingin. Bukan karena udara malam, tapi karena kalimat yang baru saja kudengar dari mulut suamiku sendiri. Sebentar lagi uang 5 miliar itu bakal jadi milik kita. Aku tidak tahu dengan siapa dia berbicara. Suara dari seberang telepon tidak terdengar jelas. Namun satu hal yang pasti, pembicaraan itu bukan pembicaraan biasa. Dan yang lebih membuatku sakit, nama yang disebut adalah namaku. Uang yang dibicarakan adalah uangku. Uang peninggalan ayahku. Aku mencoba mengatur napas agar tetap tenang. Kalau saat itu aku langsung masuk dan marah-marah, mungkin semuanya akan berbeda. Tapi entah kenapa, aku memilih diam.
Aku ingin tahu lebih banyak. Aku ingin tahu seberapa jauh suamiku berani berbohong. Aku udah cek semuanya. Suara Raka kembali terdengar. Nggak mungkin dia curiga. Beberapa detik kemudian dia tertawa. Tawa yang membuat bulu kuduku meremang. Karena selama 7 tahun menikah, aku belum pernah mendengar tawa seperti itu. Tawa seseorang yang merasa sedang memenangkan sesuatu. Aku perlahan mundur. Lalu kembali ke kamar seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi malam itu aku tidak tidur. Sama sekali. Aku hanya menatap langit-langit kamar. Memikirkan semua perubahan sikap Raka beberapa hari terakhir. Sikap manisnya. Perhatiannya. Kebaikannya yang tiba-tiba muncul. Dan sekarang semuanya mulai terasa masuk akal. Bukan karena cinta. Bukan karena rasa sayang. Tapi karena uang. 5 miliar rupiah. Pagi harinya aku sengaja bersikap biasa. Aku membuat sarapan. Merapikan meja makan. Dan menunggu Raka turun dari kamar. Saat dia muncul, wajahnya terlihat cerah. Sangat cerah. "Selamat pagi, sayang," katanya sambil mencium keningku. Biasanya aku akan tersenyum. Tapi kali itu aku harus menahan diri. Karena yang terlintas di pikiranku justru percakapan semalam. Aku memaksakan senyum. "Pagi." Raka duduk. Lalu mulai makan. Beberapa menit kemudian dia berkata santai. "Uang itu udah dipindahin ke rekening khusus belum?" Aku langsung menatapnya. "Kenapa?" "Nggak kenapa," katanya cepat. "Cuma takut kamu salah simpan." Aku mengangguk pelan. Padahal dalam hati aku sedang memperhatikan setiap ekspresinya. Setiap gerak-geriknya. Dan semakin lama, aku semakin yakin. Dia memang sedang mengincar uang itu. Siang harinya aku mendapat telepon dari seseorang. Dan telepon itu menjadi titik awal semuanya. Nama yang muncul di layar membuatku terkejut. Maya. Sahabat lamaku. Kami memang sudah lama tidak bertemu. Tapi hubungan kami masih baik. "Halo." Sapaku. Namun suara Maya terdengar ragu. "Nat." "Iya." "Kamu lagi di mana?" "Ada di kantor." Beberapa detik dia diam. Lalu berkata, "Aku mau bilang sesuatu." Nada suaranya membuatku langsung serius. "Kenapa?" Maya menarik napas panjang. "Ini soal suamimu." Aku langsung terdiam. Karena akhir-akhir ini aku memang sensitif jika menyangkut Raka. "Ada apa?" "Nat, aku nggak tahu harus ngomong atau nggak. Tapi aku merasa kamu harus tahu." Aku menggenggam ponsel lebih erat. Dan beberapa detik kemudian, Maya mengirimkan sebuah foto. Saat foto itu terbuka, aku merasa seperti ditampar. Di dalam foto itu, Raka sedang duduk di sebuah kafe. Bersama seorang wanita. Mereka terlihat sangat dekat. Terlalu dekat untuk disebut teman biasa. Aku terus menatap layar. Berharap ada penjelasan lain. Berharap aku salah paham. Namun foto berikutnya membuat harapan itu hancur. Wanita itu sedang memegang tangan suamiku. Dan Raka tidak menolak. Tidak melepaskan. Tidak menjauh. Maya kembali berbicara. "Aku lihat mereka 2 kali minggu ini." Air mataku mulai menggenang. Tapi aku menahannya. Kuat-kuat. "Siapa perempuan itu?" tanyaku. Maya menjawab pelan. "Aku nggak tahu. Tapi mereka kelihatan sangat dekat." Aku menutup mata beberapa detik. Tiba-tiba semua potongan kejadian mulai tersusun. Perubahan sikap Raka. Telepon malam hari. Pembicaraan tentang uang. Dan sekarang, seorang wanita misterius. Aku tidak langsung menangis. Justru aku merasa sangat tenang. Terlalu tenang. Karena saat rasa sakit mencapai titik tertentu, kadang air mata tidak langsung keluar. Yang muncul justru kesadaran. Kesadaran bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di belakangku.
Dan aku harus menemukan kebenarannya. Malam itu saat Raka pulang, aku kembali berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dia bahkan membawakanku bunga. Sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dia lakukan. Ini buat kamu, katanya sambil tersenyum. Aku menerima bunga itu, lalu bertanya santai, hari ini kemana aja? Raka menjawab tanpa ragu, dari kantor langsung pulang. Bohong. Aku tahu dia bohong, karena foto dari Maya menunjukkan dia berada di kafe saat jam kerja. Dan yang lebih menyakitkan, dia berbohong sambil tersenyum. Saat itulah aku sadar, masalah ini bukan lagi soal uang, bukan lagi soal warisan, tapi juga soal kepercayaan. Dan kepercayaan yang rusak jauh lebih sulit diperbaiki daripada kehilangan uang miliaran rupiah. Namun aku belum tahu bahwa 2 hari kemudian aku akan menemukan sesuatu di dalam mobil Raka. Sesuatu yang membuatku akhirnya mengerti siapa perempuan dalam foto itu. Dan mengapa mereka berdua sangat menginginkan koper yang berisi uang 5 miliar milikku. Perempuan itu ternyata bukan orang asing. Sejak menerima foto dari Maya, aku mulai melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Setiap senyum Raka terasa palsu. Setiap perhatian yang dia berikan terasa seperti sandiwara. Dan setiap kali dia menatapku, aku justru bertanya-tanya, berapa banyak kebohongan lagi yang sedang dia sembunyikan? Namun aku masih memilih diam. Aku belum punya cukup bukti. Aku tidak mau menuduh tanpa kepastian. Karena selama 7 tahun menikah, aku selalu berusaha menjadi istri yang adil. Bahkan kepada orang yang mulai menghancurkan kepercayaanku. 2 hari setelah foto itu dikirim Maya, aku mendapat kesempatan yang tidak terduga. Pagi itu Raka terburu-buru berangkat kerja. Dia menerima telepon saat sarapan. Wajahnya terlihat tegang. Lalu buru-buru mengambil kunci mobil. Aku pergi dulu, katanya. Aku mengangguk. Namun beberapa menit setelah dia pergi, ponselku berdering. Nama yang muncul membuatku terkejut. Raka. Aku mengangkat. Halo. Nat, tolong ambilin laptopku di mobil. Suaranya terdengar terburu-buru. Tertinggal. Iya. Laptop hitam di jok belakang. Oke. Setelah telepon ditutup, aku mengambil kunci cadangan. Lalu berjalan menuju garasi. Saat membuka pintu mobil, aku langsung melihat tas laptop yang dimaksud. Namun saat hendak mengambilnya, mataku tertuju pada sesuatu yang tergeletak di bawah kursi penumpang depan. Sebuah kotak kecil berwarna merah muda. Aku mengernyit. Karena benda itu jelas bukan milik Raka. Perlahan aku mengambilnya. Dan saat kubuka, tanganku langsung berhenti bergerak. Di dalamnya ada sebuah kalung emas. Kalung yang sangat cantik. Masih baru. Lengkap dengan kartu ucapan. Aku membaca tulisan di kartu itu. Dan isi tulisan tersebut membuat dadaku terasa sesak. Untuk wanita yang akan segera menjadi masa depanku. Dari R. Aku menatap tulisan itu cukup lama. Berusaha memahami apa yang sedang kulihat. Mungkin ada penjelasan lain. Mungkin hadiah untuk klien. Mungkin untuk keluarga. Mungkin. Tapi semakin aku mencoba mencari alasan, semakin aku tahu bahwa aku hanya sedang membohongi diriku sendiri. Karena tidak ada suami yang menulis kalimat seperti itu untuk istrinya sendiri. Terlebih aku tidak pernah menerima hadiah itu. Tidak pernah. Aku kembali ke rumah dengan langkah pelan. Laptop masih ada di tanganku. Namun pikiranku sudah penuh. Sangat penuh. Dan saat itulah aku melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah kulakukan. Aku membuka laci meja kerja Raka. Bukan karena aku suka menggeledah barang orang. Tapi karena aku sudah tidak tahu harus percaya kepada siapa lagi. Tanganku gemetar saat membuka satu persatu dokumen. Tagihan. Kertas kerja. Berkas kantor. Sampai akhirnya aku menemukan sebuah amplop putih. Tidak tertutup rapat. Aku membuka isinya.
Dan foto yang ada di dalam amplop itu membuat napasku terasa berat. Di sana ada foto perempuan yang sama seperti di kafe. Perempuan yang dikirim Maya. Kali ini wajahnya terlihat lebih jelas, lebih dekat. Dan saat aku mengenalinya, aku langsung terduduk. Karena perempuan itu bukan orang asing. Bukan. Aku mengenalnya. Sangat mengenalnya. Namanya Vina. Mantan pacar Raka. Perempuan yang dulu hampir dinikahi sebelum aku hadir dalam hidupnya. Perempuan yang selama ini katanya sudah pergi dan menikah dengan orang lain. Perempuan yang menurut Raka tidak pernah lagi dia hubungi. Ternyata semua itu bohong. Malam harinya aku menangis sendirian di kamar mandi. Bukan karena Vina. Bukan. Tapi karena aku merasa menjadi orang paling bodoh di dunia. Selama ini aku percaya. Selama ini aku menjaga rumah tangga. Selama ini aku membela suamiku di depan siapapun. Saat keluargaku meragukannya. Saat teman-temanku memperingatkanku. Aku selalu berkata, Raka nggak seperti itu. Ternyata aku salah. Sangat salah. Yang lebih menyakitkan lagi, aku mulai menyadari bahwa semua ini mungkin bukan hanya soal cinta lama yang bersemi kembali, tapi soal uang. Karena Vina muncul tepat setelah uang 5 miliar itu masuk ke rekeningku. Terlalu kebetulan jika semua terjadi bersamaan. Keesokan harinya, Maya kembali menelepon. Suaranya terdengar lebih serius dari sebelumnya. Nat. Iya. Aku baru tahu sesuatu. Aku langsung duduk tegak. Apa? Maya diam beberapa detik. Lalu berkata pelan, perempuan itu sering datang ke apartemen baru di daerah selatan. Aku mengernyit. Lalu, yang bayar apartemen itu? Aku menggenggam ponsel lebih erat. Dan jawaban Maya membuat hatiku semakin hancur. Suamimu. Aku tidak langsung menjawab. Karena saat itu aku merasa semua kepingan teka-teki mulai tersusun. Raka bukan hanya berselingkuh. Dia juga menghidupi perempuan itu. Diam-diam. Di belakangku. Menggunakan uang yang selama ini kami kumpulkan bersama. Namun ternyata, itu masih belum seberapa. Karena malam berikutnya aku akan menemukan rekaman percakapan yang membuatku akhirnya mengerti tujuan sebenarnya mereka. Dan setelah mendengar rekaman itu, aku mulai menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang kelak akan membuat mereka berdua percaya bahwa mereka telah memenangkan permainan. Padahal sebenarnya, mereka sedang berjalan masuk ke dalam jebakan yang kusiapkan sendiri. Rekaman yang membuatku berhenti menangis. Malam itu aku tidak bisa tidur. Foto-foto Vina masih memenuhi pikiranku. Kalung yang kutemukan di mobil. Apartemen yang diam-diam dibayari Raka. Dan semua kebohongan yang selama ini berhasil dia sembunyikan dariku. Anehnya, aku tidak menangis lagi. Justru aku merasa sangat tenang. Tenang yang aneh. Tenang yang biasanya muncul ketika seseorang sudah terlalu lelah untuk kecewa. Aku berbaring sambil menatap langit-langit kamar. Sementara di sebelahku, Raka tidur nyenyak. Seolah tidak ada yang salah. Seolah tidak ada hati yang sedang dia hancurkan. Sesekali dia bahkan bergerak mendekat. Tangannya menyentuh lenganku. Dulu sentuhan itu membuatku merasa aman. Tapi malam itu, aku justru merasa sedang tidur di samping orang asing. Pukul 1 dini hari. Ponsel Raka bergetar. Awalnya aku tidak peduli. Namun layar ponselnya menyala. Dan nama yang muncul membuat mataku langsung tertuju ke sana. Vina Hati Merah 2. Jantungku berdebar lebih cepat. Bukan karena terkejut. Tapi karena akhirnya aku melihat sendiri sesuatu yang selama ini hanya kuduga. Raka langsung bangun. Dia melihat layar ponsel. Lalu melirik ke arahku. Aku cepat-cepat memejamkan mata. Berpura-pura tidur. Beberapa detik kemudian dia turun dari tempat tidur. Lalu keluar kamar. Aku menunggu sekitar 1 menit. Kemudian diam-diam mengikutinya. Langkahku pelan. Sangat pelan.
Sampai akhirnya aku melihat Raka berdiri di balkon belakang rumah, sedang berbicara melalui telepon. Dan malam itu, aku melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menyalakan perekam suara di ponselku, lalu mendekat perlahan. Aku udah bilang sabar. Itu suara Raka. Terdengar jelas. Aku berdiri di balik tirai, berusaha mengendalikan napas. Suara Vina terdengar samar dari speaker, namun beberapa kalimat masih bisa kudengar. Kapan? Tanya Vina. Raka tertawa kecil. Tinggal tunggu waktunya. Aku mengepalkan tangan. Lalu percakapan berikutnya membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Begitu koper itu ada di tangan kita, kata Raka, kita langsung pergi. Aku langsung fokus. Koper? Koper yang mana? Lalu suara Vina kembali terdengar. Yakin isinya 5 miliar? Raka menjawab tanpa ragu. Aku udah lihat sendiri bukti transfernya. Air mataku langsung jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Sangat marah. Jadi selama ini mereka memang mengincar uangku. Bukan cinta. Bukan masa depan. Bukan rumah tangga. Uang. Hanya uang. Namun ternyata percakapan itu belum selesai. Masih ada sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Kamu yakin Nadira nggak bakal curiga? Tanya Vina. Raka tertawa. Tertawa santai. Dan kalimat berikutnya membuat harga diriku terasa diinjak-injak. Nadira terlalu percaya sama aku. Aku menutup mulut. Karena kalau tidak, aku mungkin sudah menangis keras saat itu juga. Nggak mungkin dia sadar. Lanjut Raka. Dia selalu percaya apapun yang aku bilang. Aku menunduk. Dadaku terasa sesak. Selama 7 tahun aku memberikan kepercayaan. Ternyata kepercayaan itu justru menjadi senjata yang digunakan untuk menyakitiku. Setelah telepon berakhir, aku kembali ke kamar lebih dulu. Aku menyimpan rekaman itu. Lalu duduk di tepi ranjang. Mendengarkannya berulang kali. Sampai tidak ada lagi keraguan dalam diriku. Tidak ada lagi alasan untuk membela Raka. Tidak ada lagi harapan bahwa semua ini hanya salah paham. Karena aku sudah mendengar semuanya dengan telingaku sendiri. Suamiku sedang merencanakan pencurian. Bersama mantan pacarnya. Dan targetnya adalah aku. Keesokan paginya, aku mulai melakukan sesuatu. Bukan balas dendam. Bukan. Aku hanya mulai melindungi diriku sendiri. Pertama, aku memindahkan seluruh uang itu. Bukan ke rekening lain, tapi ke tempat yang tidak pernah dipikirkan Raka. Tempat yang bahkan tidak diketahui siapapun. Kedua, aku membeli sebuah koper baru. Persis seperti koper yang selama ini kusimpan di lemari. Ukuran sama. Warna sama. Merek sama. Tidak ada yang bisa membedakannya. Dan yang ketiga, aku mulai menyiapkan isi koper pengganti. Isi yang nantinya akan membuat seseorang sangat menyesal karena keserakahannya sendiri. Namun saat itu, belum ada seorang pun yang tahu. Termasuk Raka. Termasuk Vina. Mereka masih percaya bahwa mereka sedang menjalankan rencana yang sempurna. Padahal tanpa mereka sadari, aku sudah beberapa langkah berada di depan mereka. Dan semakin banyak bukti yang kukumpulkan, semakin aku sadar bahwa pencurian koper itu bukan tujuan akhir mereka. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang membuatku langsung duduk lemas ketika membaca pesan yang masuk ke ponsel Raka sore itu. Karena pesan tersebut hanya berisi satu kalimat pendek. Tapi cukup untuk membuatku mengerti bahwa mereka berdua sudah merencanakan pengkhianatan ini sejak lama. Setelah uangnya dapat, surat cerainya langsung kita urus. Dan sejak membaca kalimat itu, aku berhenti memikirkan bagaimana mempertahankan pernikahan ini. Aku mulai memikirkan bagaimana membuat mereka mempertanggungjawabkan semuanya. Aku mulai menyiapkan jebakan. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Pesan itu masih terbuka.
Masih jelas terbaca. Setelah uangnya dapat, surat cerainya langsung kita urus. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Mereka bukan sedang tergoda. Mereka bukan sedang hilaf. Mereka bukan sedang membuat kesalahan sesaat. Mereka merencanakannya. Dengan sadar. Dengan tenang. Dan yang paling menyakitkan, mereka melakukannya saat aku masih memperjuangkan rumah tangga ini sendirian. Aku mematikan layar ponsel. Lalu duduk di sofa ruang tamu. Rumah terasa sangat sepi. Padahal beberapa jam lagi Raka akan pulang. Beberapa jam lagi dia akan tersenyum kepadaku. Mungkin membawakan makanan favoritku. Mungkin berpura-pura perhatian seperti beberapa minggu terakhir. Dan aku mulai sadar, orang yang paling berbahaya bukanlah orang yang terang-terangan membencimu, melainkan orang yang memelukmu sambil menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkanmu. Malam itu Raka pulang seperti biasa, membawa sekotak martabak, makanan yang memang kusukai. Sayang, katanya sambil tersenyum, aku bawain ini. Aku menerima kotaknya, lalu tersenyum tipis. Makasih. Kalau dia memperhatikanku lebih baik, mungkin dia akan sadar bahwa senyumku sudah berbeda, bahwa aku tidak lagi menatapnya dengan cara yang sama, bahwa sesuatu dalam diriku sudah berubah. Tapi orang yang terlalu sibuk berbohong biasanya tidak sempat melihat perubahan orang lain. Mereka hanya fokus pada rencana mereka sendiri. Dan itulah yang terjadi pada Raka. Selama beberapa hari berikutnya aku mulai memainkan peranku. Aku berpura-pura percaya. Berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bahkan sesekali aku sengaja membicarakan uang 5 miliar itu di depannya. Aku bingung mau simpan di mana. Kataku suatu malam. Raka langsung menoleh. Meski berusaha santai, aku bisa melihat matanya langsung fokus. Kenapa? Aku takut kalau cuma di rekening. Kataku, lagi banyak penipuan sekarang. Raka mengangguk cepat. Iya benar. Aku melanjutkan. Aku kepikiran tarik sebagian. Dia pura-pura tetap tenang. Terserah kamu aja. Namun aku tahu dia sedang menahan antusiasme. Dan aku sengaja membiarkannya. Karena aku ingin dia semakin yakin. Semakin percaya, semakin merasa akan berhasil. 2 hari kemudian aku benar-benar pergi ke bank. Namun bukan untuk menarik 5 miliar. Aku hanya menarik sejumlah uang yang cukup untuk membuat semuanya terlihat meyakinkan. Lalu aku memasukkan uang itu ke dalam koper hitam yang selama ini sering kulihat diperhatikan Raka. Aku sengaja membuka koper itu di depan matanya. Sengaja membiarkan dia melihat tumpukan uang di dalamnya. Meski jumlah sebenarnya jauh dari 5 miliar. Namun dari kejauhan, orang akan mengira koper itu berisi sangat banyak uang. Saat melihat koper tersebut, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya di wajah suamiku. Keserakahan. Murni keserakahan. Dan saat itulah aku tahu, jebakan ini mulai bekerja. Namun ternyata aku belum selesai. Karena koper yang mereka incar bukan koper itu. Setidaknya bukan lagi. Malam berikutnya aku mengganti seluruh isi koper. Semuanya. Tidak tersisa sedikit pun. Lalu aku memasukkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sesuatu yang nilainya tidak bisa dihitung dengan uang. Bukti. Iya, bukti. Semua bukti yang selama ini kukumpulkan. Rekaman percakapan, foto Raka dan Vina, salinan transfer apartemen, percakapan pesan, dokumen pengeluaran rahasia, dan yang paling penting, surat kuasa aset yang diam-diam pernah dicoba Raka untuk membuatku tanda tangani beberapa bulan lalu. Dokumen itu kususun rapi, kumasukkan ke dalam koper. Lalu kutambahkan 1 amplop besar berisi sesuatu yang akan membuat mereka kehilangan tidur saat membacanya nanti. Setelah semuanya selesai, aku menutup koper itu, lalu menguncinya. Dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu menangis,
Aku tersenyum. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya aku berhenti menjadi korban. 3 hari kemudian, kesempatan yang ditunggu Raka akhirnya datang. Pagi itu aku sengaja mengatakan bahwa aku harus pergi ke luar kota selama 1 hari untuk urusan keluarga. Padahal sebenarnya tidak. Aku hanya ingin melihat sejauh mana mereka berani melangkah. Raka bahkan membantuku mengangkat koper ke ruang tamu. Sikapnya sangat manis. Sangat perhatian. Kalau tidak tahu apa yang terjadi, mungkin aku akan merasa beruntung memiliki suami seperti dia. Sebelum berangkat aku sengaja berkata, "Jangan lupa kunci rumah ya." Raka tersenyum. "Iya." Aku mengangguk. Lalu pergi. Namun yang tidak diketahui Raka, aku tidak benar-benar pergi jauh. Karena beberapa jam kemudian aku justru duduk di dalam mobil sewaan yang terparkir tidak jauh dari rumah. Menunggu. Mengamati. Dan sekitar pukul 2 siang, mobil yang sangat kukenal akhirnya keluar dari halaman rumah. Mobil Raka. Aku langsung menegakkan badan. Karena melalui kaca depan, aku melihat sesuatu. Sesuatu yang membuatku tersenyum pahit. Koper hitam itu sudah berada di dalam mobilnya, dan yang duduk di kursi penumpang sebelahnya adalah Vina. Mereka akhirnya melakukannya. Mereka benar-benar mencuri koper yang mereka kira berisi 5 miliar rupiah. Namun mereka sama sekali belum tahu bahwa beberapa jam lagi, saat koper itu dibuka, bukan uang yang akan mereka temukan, melainkan sesuatu yang akan membuat hubungan mereka hancur sebelum sempat menikmati 1 rupiah pun. Saat koper itu dibuka, aku mengikuti mobil mereka dari kejauhan. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Aku tidak ingin mereka curiga, tapi aku juga tidak ingin kehilangan jejak. Sepanjang perjalanan, tanganku terus menggenggam setir. Bukan karena takut, melainkan karena aku sedang berusaha menahan sesuatu yang selama ini terus kutahan. Rasa sakit, rasa kecewa, dan kemarahan yang selama berminggu-minggu kupendam sendirian. Bayangkan saja, orang yang setiap malam tidur di sampingku, orang yang menerima masakanku, orang yang kupercaya mengurus hidup bersamaku, ternyata sedang merencanakan pencurian terhadap istrinya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, dia melakukannya bersama perempuan lain. Sekitar 40 menit kemudian mobil mereka berhenti di sebuah apartemen. Aku langsung mengenali tempat itu. Apartemen yang pernah disebut Maya. Apartemen yang selama ini diam-diam dibayari Raka. Aku memarkir mobil cukup jauh. Lalu menunggu. Karena aku tahu, cepat atau lambat koper itu akan dibuka. Dan saat momen itu terjadi, aku ingin melihat semuanya. Hampir 1 jam berlalu. Sampai akhirnya lampu salah satu unit apartemen menyala. Unit di lantai 9. Aku tahu itu tempat mereka. Karena beberapa hari sebelumnya aku sudah mencari tahu. Dan malam itu, aku sudah mempersiapkan sesuatu. Sebelum meninggalkan rumah, aku sengaja memasukkan sebuah alat pelacak kecil ke dalam koper. Murah, kecil, dan hampir tidak mungkin ditemukan. Karena itulah aku tahu persis koper itu berada di mana sekarang. Aku menatap layar ponsel. Titik merah kecil itu tidak bergerak. Artinya koper masih berada di dalam unit apartemen. Dan itu berarti mereka sedang membukanya. Sementara itu, di dalam apartemen, sesuatu yang selama ini mereka impikan akhirnya berada di depan mata. Setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Belakangan aku mengetahui semuanya dari rekaman kamera tersembunyi yang juga sengaja kutaruh di bagian dalam koper. Ya, aku sudah menyiapkan semuanya. Karena aku tidak ingin hanya menangis. Aku ingin mengetahui kebenaran sampai akhir. Dan apa yang kulihat dari rekaman itu membuatku tercengang. Begitu pintu apartemen tertutup, Vina langsung memeluk Raka. Mereka tertawa. Tertawa sangat bahagia. Seolah baru memenangkan lotre terbesar dalam hidup mereka. Kita berhasil.
kata Vina. Raka ikut tertawa. Aku bilang juga apa? Mereka lalu menarik koper itu ke tengah ruangan. Matanya berbinar-binar. Penuh harapan. Penuh keserakahan. Penuh mimpi tentang uang yang sebenarnya tidak pernah menjadi milik mereka. Bayangin. Kata Vina. 5 miliar. Raka tersenyum lebar. Kita nggak perlu kerja lagi. Aku menatap layar rekaman dengan mata panas. Karena tidak ada satu kalimat pun yang menunjukkan rasa bersalah. Tidak ada. Mereka bahkan tidak menyebut namaku. Tidak peduli bahwa uang itu berasal dari ayahku. Dari warisan keluargaku. Dari sesuatu yang sangat berharga bagiku. Beberapa detik kemudian, Raka mengambil kunci koper. Tangannya terlihat bersemangat. Vina bahkan sudah menyiapkan ponsel untuk merekam momen itu. Seolah mereka sedang membuka hadiah. Klik. Kunci pertama terbuka. Klik. Kunci kedua terbuka. Lalu perlahan, tutup koper diangkat. Dan dalam hitungan detik, senyum mereka hilang. Begitu saja. Vina mengernyit. Apa ini? Raka langsung membungkuk. Membuka lebih lebar. Lalu wajahnya berubah. Semua warna di wajahnya seakan lenyap. Karena di dalam koper, tidak ada uang. Tidak ada tumpukan miliaran rupiah. Tidak ada apapun yang mereka harapkan. Yang ada hanya map-map tebal. Dokumen, foto, rekaman, dan sebuah amplop besar berwarna coklat. Vina langsung panik. Mana uangnya? Raka membalik isi koper satu persatu. Semakin lama gerakannya semakin kasar. Semakin panik. Semakin tidak terkendali. Mana uangnya? Bentaknya. Aku hanya menatap layar. Diam. Karena untuk pertama kalinya, mereka merasakan apa yang selama ini kurasakan. Kebingungan. Ketakutan. Dan rasa tidak berdaya. Namun kejutan sebenarnya belum dimulai. Karena di atas seluruh dokumen itu, aku sengaja meletakkan sebuah surat. Satu lembar surat yang ditulis dengan tanganku sendiri. Vina melihatnya lebih dulu. Lalu menyerahkannya kepada Raka. Tangannya mulai gemetar. Dan saat Raka membaca baris pertama, aku melihat ekspresinya langsung berubah. Karena surat itu dimulai dengan kalimat, "Kalau kamu sedang membaca surat ini, berarti kamu benar-benar mencuri koper milik istrimu sendiri." Raka langsung terdiam. Sementara Vina mulai terlihat pucat. Karena mereka akhirnya sadar. Aku sudah tahu semuanya. Dan yang lebih buruk lagi, mereka belum tahu bahwa isi amplop coklat itu akan menghancurkan hubungan mereka berdua dalam waktu kurang dari 5 menit. Amplop coklat yang menghancurkan mereka. Aku terus menatap rekaman dari layar ponsel. Tidak berkedip. Tidak bergerak. Karena aku tahu momen yang akan terjadi berikutnya akan mengubah segalanya. Di dalam apartemen itu, Raka dan Vina masih berdiri di depan koper. Wajah mereka sudah tidak lagi dipenuhi kegembiraan. Yang tersisa hanya kepanikan. Dan rasa takut. Raka membaca suratku dengan tangan gemetar. Sementara Vina berdiri di sampingnya. Wajahnya mulai pucat. Kalau kamu sedang membaca surat ini, baca Raka perlahan. Berarti kamu benar-benar mencuri koper milik istrimu sendiri. Vina langsung menoleh. Dia tahu. Raka tidak menjawab. Karena kalimat berikutnya membuatnya semakin tegang. Dan kalau Vina ada di sampingmu saat ini, berarti dugaanku selama ini benar. Aku sengaja menulis kalimat itu. Karena aku ingin mereka tahu satu hal. Aku tidak lagi buta. Aku tidak lagi bodoh. Dan aku sudah mengetahui semuanya. Raka melanjutkan membaca. Semakin lama wajahnya semakin sulit dilihat. Karena rasa malu mulai muncul. Meski terlambat. Sangat terlambat. Selama beberapa minggu terakhir aku mengumpulkan bukti. Baca Raka. Foto kalian. Pesan kalian. Transfer apartemen. Percakapan telepon. Vina langsung merampas surat itu.
Tunggu, katanya panik. Dia membaca sendiri. Lalu matanya membesar. Karena sekarang mereka sadar. Aku bukan hanya mengetahui perselingkuhan mereka. Aku juga mengetahui rencana pencurian koper. Dan yang lebih mengerikan, aku punya bukti. Banyak bukti. Lihat amplop coklat di dalam koper. Tulisku di bagian bawah surat. Mereka saling pandang. Lalu Vina mengambil amplop tersebut. Tangannya mulai gemetar. Entah karena marah. Atau karena takut. Mungkin keduanya. Perlahan amplop dibuka. Lalu isinya dikeluarkan. Dan saat itulah, wajah Vina berubah lebih dulu. Sangat cepat. Sangat jelas. Karena dokumen pertama yang keluar adalah salinan rekening bank. Atas nama Vina. Aku melihat Raka langsung mengernyit. Apa itu? Tanyanya. Vina tidak menjawab. Aku bahkan bisa melihat dia mulai gugup. Sangat gugup. Karena dokumen berikutnya membuat situasinya semakin buruk. Sebuah laporan transaksi. Lengkap. Detail. Dan semuanya berasal dari seseorang yang selama ini diam-diam kupekerjakan untuk menyelidiki mereka. Raka mengambil dokumen itu. Lalu mulai membaca. Awalnya biasa saja. Namun beberapa detik kemudian, ekspresinya berubah. Apa ini? Tanyanya. Vina langsung berusaha merebut dokumen tersebut. Tidak penting. Namun Raka tidak melepaskannya. Dia terus membaca. Semakin lama. Semakin lama. Sampai akhirnya dia mengangkat kepalanya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat kemarahan muncul di wajahnya. Kamu bohong sama aku. Vina membeku. Aku tersenyum tipis. Karena akhirnya bagian yang paling kutunggu dimulai. Selama berminggu-minggu menyelidiki mereka, aku menemukan sesuatu yang bahkan tidak mereka ketahui. Terutama Raka. Vina ternyata tidak hanya berhubungan dengan Raka. Dia juga berhubungan dengan pria lain. 2 pria lain. Dalam waktu yang bersamaan. Dan semuanya memiliki pola yang sama. Mendekat. Membuat jatuh cinta. Lalu meminta uang. Saat pertama kali mengetahui fakta itu, aku sendiri sampai tidak percaya. Namun bukti yang kudapat terlalu banyak untuk diabaikan. Transfer. Foto. Percakapan. Semuanya ada. Dan kini semuanya sedang dibaca oleh Raka. Siapa Bima? Tanya Raka. Vina langsung pucat. Raka. Jawab. Bentaknya. Aku hampir tidak mengenali suaranya. Karena selama ini kemarahan Raka selalu diarahkan kepadaku. Kini untuk pertama kalinya, dia merasakan menjadi pihak yang dibohongi. Dan ternyata dia tidak menyukainya. Sama sekali tidak. Dia cuma teman. Jawab Vina. Raka tertawa sinis. Tertawa yang penuh kemarahan. Cuma teman. Dia mengangkat dokumen lain. Lalu ini apa? Vina diam. Karena di sana ada bukti transfer ratusan juta rupiah dari pria bernama Bima kepadanya. Transfer yang terjadi saat dia juga sedang menjalin hubungan dengan Raka. Situasi mulai berubah. Sangat cepat. Tadinya mereka berdua datang sebagai pasangan yang sedang merayakan kemenangan. Kini mereka saling menuduh. Saling curiga. Saling menyalahkan. Dan semuanya terjadi hanya dalam beberapa menit. Aku tidak perlu membalas dendam. Aku hanya perlu membuka kebenaran. Dan kebenaran melakukan sisanya sendiri. Namun ternyata masih ada satu dokumen terakhir. Dokumen yang kusimpan paling bawah. Dokumen yang belum mereka lihat. Dokumen yang membuat wajahku sendiri sempat pucat saat pertama kali menerimanya. Raka mengambil map terakhir. Lalu membukanya. Beberapa detik kemudian, dia langsung berdiri. Kursi di belakangnya sampai jatuh. Brak, Vina ikut terkejut. Ada apa? Namun Raka tidak menjawab. Dia hanya menatap dokumen itu. Lama sekali. Seolah tidak percaya dengan apa yang sedang dibacanya. Karena ternyata,
Perempuan yang selama ini dia bela. Perempuan yang dia pilih dibanding istrinya sendiri. Perempuan yang dia rencanakan hidup bersama setelah mencuri uangku, ternyata memiliki identitas yang berbeda dari yang selama ini dia ceritakan. Dan rahasia itu cukup besar untuk menghancurkan seluruh hidup Vina dalam satu malam. Perempuan itu ternyata menyimpan nama lain. Di dalam apartemen itu suasana berubah total. Beberapa menit sebelumnya mereka masih tertawa. Masih membayangkan uang miliaran rupiah yang mereka kira sudah berhasil mereka curi. Sekarang, mereka berdiri saling menatap dengan wajah tegang. Tidak ada lagi senyum. Tidak ada lagi pelukan. Tidak ada lagi mimpi indah tentang masa depan. Yang tersisa hanya rasa curiga. Dan semuanya baru dimulai. Raka masih memegang map terakhir. Tangannya terlihat gemetar. Sementara Vina mulai gelisah. Sangat gelisah. Apa sih itu? Tanyanya. Namun Raka tidak langsung menjawab. Dia terus membaca. Baris demi baris. Semakin lama wajahnya semakin sulit dijelaskan. Marah, kaget, tidak percaya, dan perlahan berubah menjadi rasa dikhianati. Persis seperti yang kurasakan selama berminggu-minggu. Apa ini? Tanya Raka akhirnya. Suaranya pelan, tapi terdengar berbahaya. Vina mendekat. Maksud kamu apa? Raka langsung menunjukkan dokumen itu. Lalu ini apa? Vina melihat kertas tersebut, dan untuk pertama kalinya malam itu, wajahnya benar-benar kehilangan warna. Dokumen itu adalah hasil penyelidikan yang kudapat 2 minggu sebelumnya. Awalnya aku hanya ingin mengetahui siapa sebenarnya perempuan yang mendekati suamiku. Tapi semakin jauh penyelidikan berjalan, semakin banyak hal aneh yang muncul. Termasuk soal identitas Vina. Menurut cerita yang selalu disampaikan kepada Raka, Vina adalah perempuan yang hidup sederhana, korban keadaan, korban hubungan yang gagal, dan perempuan yang hanya ingin memulai hidup baru. Namun kenyataannya jauh berbeda. Sangat berbeda. Karena nama Vina ternyata bukan satu-satunya nama yang pernah dia gunakan. Raka membaca keras-keras. Nama lengkap, Vina Maharani. Dia membalik halaman berikutnya, lalu membaca lagi, alias Vina Putri. Halaman berikutnya, alias Rani. Halaman berikutnya, alias Maya. Vina langsung mundur 1 langkah. Sementara Raka mulai kehilangan kesabaran. Kenapa ada banyak nama? Bentaknya, itu nggak seperti yang kamu pikirkan. Jawab Vina cepat. Tapi suara perempuan itu mulai terdengar panik. Sangat panik. Karena dia tahu. Rahasia yang selama ini disembunyikan mulai terbuka satu persatu. Raka membuka lembar berikutnya. Lalu membaca laporan lain. Dan saat itulah suasana berubah semakin panas. Karena di dalam laporan tersebut terdapat daftar pengaduan. Beberapa nama pria. Beberapa nomor rekening. Dan pola yang sama. Mendekati. Meminta bantuan. Menerima uang. Lalu menghilang. Raka menatap Vina. Tatapan yang sebelumnya penuh cinta kini berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih dingin. Ini apa? Tanyanya. Vina tidak menjawab. Ini apa? Bentaknya lebih keras. Perempuan itu mulai menangis. Namun anehnya, tangisan itu tidak lagi membuat Raka luluh. Karena untuk pertama kalinya dia sadar. Tangisan tidak selalu berarti ketulusan. Kadang hanya alat untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan malam itu, dia mulai merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang dimanfaatkan. Sementara aku masih memperhatikan semuanya dari rekaman. Aku tidak merasa senang. Tidak juga puas. Yang kurasakan justru sedih. Karena rumah tangga yang kubangun bertahun-tahun ternyata hancur karena keserakahan. Karena kebohongan. Karena pilihan-pilihan buruk yang dibuat orang-orang yang kupercaya. Namun semua itu belum selesai.
Karena bagian paling mengejutkan dari dokumen tersebut belum terbuka, Raka mengambil lembar terakhir. Dan saat membaca isinya, dia langsung terduduk. Benar-benar terduduk. Seolah tenaganya hilang dalam sekejap. Vina langsung panik. "Apa lagi?" tanyanya. Namun Raka tidak menjawab. Dia hanya menatap perempuan itu. Lama. Sangat lama. Lalu bertanya pelan. "Jadi selama ini?" Dia menelan ludah. "Kamu masih punya suami?" Ruangan langsung sunyi. Vina membeku. Tidak bergerak. Tidak berbicara. Tidak membantah. Dan diamnya sudah menjadi jawaban. Aku melihat Raka menutup mata beberapa detik. Seolah mencoba menerima kenyataan yang baru saja menghantamnya. Perempuan yang dia bela. Perempuan yang dia pilih. Perempuan yang membuatnya mengkhianati istrinya sendiri. Ternyata masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain. "Jawab aku," kata Raka. Suaranya jauh lebih pelan sekarang. Namun justru terdengar lebih menakutkan. Vina mulai menangis. "Aku mau jelasin." Jadi benar. Tangis Vina semakin keras. Namun kali ini tidak ada yang memeluknya. Tidak ada yang menenangkannya. Karena orang yang selama ini dia bohongi akhirnya mengetahui semuanya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Raka merasakan rasa sakit yang selama ini dia berikan kepadaku. Namun mereka belum tahu bahwa masalah mereka tidak akan berhenti sampai di situ. Karena beberapa menit lagi seseorang akan mengetuk pintu apartemen tersebut. Seseorang yang selama ini tidak pernah mereka perhitungkan. Dan kedatangannya akan membuat Raka sadar bahwa kehilangan uang 5 miliar bukanlah masalah terbesar yang menunggunya malam itu. Ketukan pintu yang mengubah semuanya. Di dalam apartemen itu, suasana sudah tidak lagi seperti beberapa jam sebelumnya. Tidak ada tawa. Tidak ada rencana masa depan. Tidak ada mimpi tentang uang 5 miliar. Yang tersisa hanya dua orang yang saling menatap dengan penuh kecurigaan. Raka berdiri di dekat meja. Tangannya masih menggenggam dokumen yang baru saja menghancurkan semua keyakinannya. Sementara Vina duduk di sofa. Wajahnya basah oleh air mata. Namun untuk pertama kalinya, Raka tidak lagi percaya pada tangisannya. "Jadi selama ini kamu bohong?" tanya Raka. Vina menggeleng cepat. "Aku bisa jelaskan. Kamu bilang sudah bercerai." "Aku memang mau bercerai." Itu bukan jawaban. Suara Raka semakin dingin, semakin tajam, dan semakin sulit dikenali. Karena malam itu, dia sedang merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dikhianati. Persis seperti yang dia lakukan padaku. "Aku sayang sama kamu," kata Vina sambil menangis. Namun Raka hanya tertawa pendek. Tertawa pahit. Tertawa yang tidak mengandung kebahagiaan sedikit pun. "Kalau sayang, kenapa bohong?" Vina terdiam. Dan diamnya membuat situasi semakin buruk. Karena tidak ada lagi alasan yang bisa menyelamatkannya. Tiba-tiba, tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu apartemen. Mereka berdua langsung menoleh. Awalnya tidak ada yang terlalu memikirkan. Mungkin petugas apartemen. Mungkin kurir. Mungkin tetangga. Namun ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok tok tok. Raka mengernyit. "Siapa malam-malam begini?" Vina terlihat gelisah. Sangat gelisah. Bahkan lebih gelisah daripada saat identitasnya terbongkar. Dan itu membuat Raka mulai curiga. "Ada apa?" tanya Raka. "Nggak ada," jawab Vina cepat. Terlalu cepat. Tok tok tok. Ketukan ketiga terdengar jauh lebih keras. Seolah orang di luar tidak akan pergi sebelum pintu dibuka. Raka berjalan mendekat. Sementara Vina langsung berdiri. "Tunggu," katanya. Namun terlambat. Raka sudah membuka pintu. Dan saat pintu terbuka, wajahnya langsung berubah.
Karena di luar berdiri seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun. Tubuhnya tinggi, wajahnya tegas, dan sorot matanya langsung tertuju kepada Vina. Akhirnya ketemu juga, katanya. Suasana langsung membeku. Vina terlihat panik, benar-benar panik. Loh! Suara Raka terdengar bingung. Laki-laki itu tidak memedulikannya. Tatapannya tetap pada Vina. Kamu pikir bisa sembunyi terus? Vina mulai mundur. Mas. Panggilnya lirih. Dan satu kata itu saja sudah cukup membuat Raka mengerti. Mas. Bukan Pak. Bukan Om. Bukan teman. Mas. Panggilan seorang istri kepada suaminya. Raka menoleh perlahan. Tatapannya berganti antara Vina dan laki-laki itu. Lalu bertanya pelan, "Ini siapa?" Tidak ada jawaban, karena Vina sudah menangis, dan laki-laki di depan pintu terlihat sangat marah. Akhirnya pria itu menjawab sendiri, "Saya suaminya." Kalimat itu menghantam Raka lebih keras daripada apapun yang dibacanya malam itu. Karena sekarang semua dugaan berubah menjadi kenyataan. Perempuan yang dia perjuangkan. Perempuan yang membuatnya mengkhianati istrinya sendiri, ternyata masih menjadi istri orang lain. Aku bisa jelaskan, kata Vina. Namun suaminya langsung memotong. Jelaskan apa? Suaranya keras. Saya sudah cari kamu berbulan-bulan. Raka mulai terlihat tidak nyaman, karena dia baru sadar. Dia tidak hanya terlibat perselingkuhan, tapi juga masuk ke dalam masalah yang jauh lebih besar. Namun kejutan belum berhenti. Karena pria itu mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Lalu melemparkannya ke meja. Aku capek nutupin semua ulahmu, katanya kepada Vina. Dan sekarang dia juga harus tahu. Raka membuka map tersebut. Lembar demi lembar. Dan semakin lama dibaca, semakin pucat wajahnya. Karena ternyata bukan hanya dia yang pernah menjadi korban Vina. Bukan hanya 2 atau 3 orang. Melainkan banyak. Sangat banyak. Dan sebagian besar kehilangan uang dalam jumlah besar. Raka terduduk. Tidak lagi marah. Tidak lagi membentak. Karena sekarang dia mulai menyadari sesuatu. Dia bukan pemain utama dalam permainan ini. Dia hanya salah satu pion. Salah satu orang yang dimanfaatkan. Sama seperti orang-orang sebelumnya. Namun saat itulah ponsel Raka bergetar. Pesan baru masuk. Dari nomor yang sangat dikenalnya. Nomorku. Dengan tangan gemetar dia membukanya. Dan hanya ada satu foto di sana. Foto koper yang sekarang berada di apartemen. Di bawah foto itu terdapat satu kalimat pendek. Sekarang kamu tahu rasanya dibohongi orang yang kamu percaya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Raka tidak bisa menjawab apapun. Karena dia akhirnya merasakan luka yang selama ini dia berikan kepadaku. Namun dia belum tahu bahwa masalah terbesar bukanlah Vina. Bukan juga koper itu. Karena keesokan paginya, sebuah surat resmi akan datang ke rumah. Dan surat itu akan membuat Raka sadar bahwa kehidupannya yang lama telah benar-benar berakhir. Surat resmi yang membuat Raka panik. Malam itu aku tidur lebih nyenyak daripada beberapa minggu terakhir. Aneh memang, rumah tanggaku sedang hancur. Suamiku ketahuan berselingkuh. Kepercayaan yang kubangun selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan hari. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa menjadi korban. Karena akhirnya aku berhenti menunggu orang lain berubah. Aku mulai melindungi diriku sendiri. Sementara itu, aku tidak tahu bagaimana Raka menghabiskan malamnya. Tapi dari informasi yang kudapat kemudian, suasana di apartemen itu berubah menjadi kekacauan. Suami Vina marah. Vina menangis. Raka terpukul. Dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Uang 5 miliar tidak ada. Hubungan mereka hancur. Dan kebohongan yang selama ini disembunyikan mulai terbongkar satu persatu. Namun ternyata,
Semua itu masih belum cukup. Karena masalah terbesar baru datang keesokan paginya. Pukul 9 pagi. Aku sedang duduk di ruang makan rumah orang tuaku. Ya, sejak sehari sebelumnya aku sengaja tidak pulang ke rumah. Aku memilih tinggal sementara di rumah ibuku. Bukan karena takut, tapi karena aku butuh jarak. Butuh ruang untuk berpikir. Dan yang paling penting, aku ingin melihat apa yang akan dilakukan Raka ketika semua rencananya gagal. Saat itulah ponselku bergetar. Maya menelepon. Nat. Suaranya terdengar bersemangat. Iya. Aku baru dengar kabar. Kabar apa? Maya tertawa kecil. Ternyata semalam seru banget ya. Aku menghela napas. Berita memang cepat menyebar. Terutama kalau melibatkan perselingkuhan. Aku nggak mau bahas itu dulu, kataku. Namun Maya langsung berkata, ada yang lebih penting. Aku langsung serius. Apa? Raka lagi panik. Aku mengernyit. Kenapa? Dan jawaban Maya membuatku tersenyum tipis. Karena bagian ini memang sudah kuperkirakan. Dia baru dapat surat resmi. Aku tidak langsung menjawab. Karena aku tahu surat apa yang dimaksud. Aku memang sudah menyiapkannya beberapa hari sebelumnya. Jauh sebelum koper itu dicuri. Jauh sebelum Vina terbongkar. Dan surat itu bukan surat biasa. Sama sekali bukan. Beberapa minggu lalu, saat mulai mengumpulkan bukti-bukti pengkhianatan Raka, aku juga berkonsultasi dengan pengacara. Awalnya aku hanya ingin tahu hak-hakku. Kalau suatu hari semuanya benar-benar berakhir. Kalau suatu hari aku harus pergi. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang keluar dari rumah tanpa persiapan. Aku sudah terlalu sering melihat wanita kehilangan segalanya karena terlalu percaya. Dan aku tidak ingin menjadi salah satunya. Saat itulah pengacaraku menyarankan satu hal. Kumpulkan bukti. Simpan semuanya. Dan jangan bertindak berdasarkan emosi. Aku mengikuti sarannya. Satu persatu. Dengan sabar. Dan hasilnya sekarang mulai terlihat. Maya kembali berbicara. Nat. Iya. Katanya surat itu dari pengacara. Aku tersenyum pahit. Bisa jadi. Raka sampai marah-marah. Aku tidak terkejut. Karena aku tahu isi surat tersebut. Isinya sederhana. Tapi cukup membuat siapapun sulit tidur. Isi surat itu adalah pemberitahuan resmi. Bahwa aku sedang memproses gugatan cerai. Dan seluruh bukti perselingkuhan serta rencana pencurian aset telah disimpan secara legal. Lengkap. Rapi. Siap digunakan jika diperlukan. Tidak ada ancaman. Tidak ada makian. Tidak ada balas dendam. Hanya fakta. Dan terkadang, fakta jauh lebih menakutkan daripada kemarahan. Siang harinya, ponselku berdering. Nama yang muncul membuatku terdiam. Raka. Aku membiarkannya berdering. Tidak kuangkat. Beberapa detik kemudian muncul lagi. Lalu lagi. Lalu lagi. Sampai 7 kali. Aku tetap tidak menjawab. Karena selama ini, saat aku menangis, dia juga tidak pernah benar-benar mendengarkan. Tak lama kemudian pesan mulai masuk. Nat, kita harus bicara. Nat, tolong jawab. Nat, aku bisa jelaskan. Aku membaca semuanya. Tanpa membalas. Lalu satu pesan terakhir masuk. Pesan yang membuatku akhirnya menarik napas panjang. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat kepanikan yang nyata. Nat, aku baru tahu semuanya soal Vina. Aku tersenyum pahit. Baru tahu? Atau baru peduli setelah dirinya menjadi korban? Kadang manusia memang baru memahami rasa sakit ketika luka itu mengenai dirinya sendiri. Namun sore itu, terjadi sesuatu yang tidak kuduga. Sesuatu yang bahkan tidak ada dalam rencanaku. Ponselku kembali bergetar. Kali ini bukan dari Raka. Bukan dari Maya. Bukan juga dari pengacara.
melainkan dari nomor yang tidak kukenal. Aku mengangkatnya. Halo. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu terdengar suara perempuan yang sangat pelan, sangat lemah. Dan saat aku mengenalinya, aku langsung duduk tegak. Karena suara itu milik Ibu Raka. Perempuan yang selama ini selalu membelanya. Selalu menyalahkanku. Dan tidak pernah sekalipun berada di pihakku. Nadira. Suaranya bergetar. Aku terdiam. Karena selama 7 tahun menikah, beliau tidak pernah memanggilku selembut itu. Tidak pernah. Lalu kalimat berikutnya membuatku benar-benar tidak menyangka. Nak. Tangisnya pecah. Tolong selamatkan Raka. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai sadar bahwa ada masalah lain yang jauh lebih besar daripada perselingkuhan. Masalah yang bahkan belum diketahui Raka sendiri. Masalah yang akan mengubah arah cerita ini sepenuhnya. Ibu mertuaku menangis memohon padaku. Aku menatap layar ponsel beberapa detik. Awalnya aku mengira aku salah dengar. Karena selama 7 tahun menjadi menantunya, aku tidak pernah mendengar Ibu Raka berbicara seperti itu. Tidak pernah. Biasanya beliau selalu tegas. Selalu merasa anaknya benar. Dan hampir selalu menyalahkanku jika ada masalah. Tapi sekarang, suaranya terdengar rapuh. Sangat rapuh. Nak. Tangisnya terdengar lagi. Tolong bantu Raka. Aku menarik napas panjang. Lalu bertanya pelan. Ada apa, Bu? Di seberang sana terdengar suara isakan. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya beliau menjawab. Raka dalam masalah besar. Aku mengernyit. Masalah apa? Bukankah masalah terbesarnya saat ini adalah perselingkuhan? Bukankah masalahnya adalah koper yang dicuri? Atau proses perceraian yang sedang berjalan? Namun ternyata bukan itu yang dimaksud. Nadira. Suaranya kembali bergetar. Raka punya utang. Aku langsung terdiam. Utang? Aku memang tahu Raka pernah memiliki beberapa cicilan. Tapi tidak pernah ada yang terlihat mencurigakan. Tidak pernah ada yang membuatku khawatir. Setidaknya selama ini aku berpikir begitu. Utang apa? Tanyaku. Dan jawaban beliau membuatku perlahan duduk lebih tegak. Bukan utang biasa. Aku mulai merasa tidak nyaman. Karena dari nada suaranya, masalah ini jauh lebih serius daripada yang kubayangkan. Ibu baru tahu 2 minggu lalu. Katanya, Raka pinjam uang ke banyak tempat. Aku langsung memejamkan mata. Ada sesuatu yang mulai tersusun di kepalaku. Sesuatu yang selama ini tidak pernah kupikirkan. Perubahan sikap Raka. Kepanikannya soal uang. Ketertarikannya pada warisan ayahku. Semua perlahan mulai masuk akal. Maksud ibu banyak tempat. Tanyaku. Beliau menangis lagi, lalu menjawab, hampir 3 miliar. Aku tidak langsung berbicara, karena angka itu terlalu besar. Terlalu besar untuk diabaikan. 3 miliar rupiah. Dan aku sama sekali tidak tahu. Untuk apa? Tanyaku. Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu beliau berkata pelan. Sebagian untuk bisnis. Sebagian lagi. Beliau berhenti. Dan entah kenapa, aku sudah bisa menebaknya. Untuk Vina. Tangis beliau langsung pecah. Aku tidak membutuhkan jawaban lain. Karena tangisan itu sudah menjelaskan semuanya. Raka bukan hanya mengkhianatiku. Dia juga menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk perempuan itu. Perempuan yang bahkan membohonginya. Namun ternyata masalahnya lebih buruk. Jauh lebih buruk. Karena ibu mertuaku kemudian mengatakan sesuatu yang membuatku langsung berdiri. Nat. Iya. Mereka datang ke rumah pagi ini. Siapa mereka? Aku langsung merasakan firasat buruk. Siapa yang datang? Beliau menjawab dengan suara gemetar. Penagih utang. Aku menutup mata. Perlahan.
Karena sekarang semuanya mulai terlihat jelas. Sangat jelas. Raka tidak mengincar uang 5 miliar itu karena serakah semata. Dia sedang terdesak, sedang panik, sedang berusaha menutup lubang yang sudah terlalu besar. Tapi bukannya jujur, dia justru memilih menghancurkan rumah tangganya sendiri. Ibu takut. Katanya. Aku juga takut, Bu. Jawabku jujur. Karena memang begitu. Aku takut melihat sejauh mana kebohongan ini berkembang. Takut melihat berapa banyak rahasia yang belum terungkap. Dan yang paling aku takutkan, aku mulai tidak mengenal laki-laki yang selama ini menjadi suamiku. Setelah telepon berakhir, aku duduk sendirian di teras rumah ibuku. Menatap halaman yang mulai gelap. Pikiranku penuh. Sangat penuh. Aku marah. Tentu saja. Aku terluka. Sangat terluka. Tapi untuk pertama kalinya, aku juga melihat sisi lain dari semua ini. Raka memang bersalah. Sangat bersalah. Namun sekarang aku mulai sadar. Dia tidak hanya menjadi pelaku. Dia juga sedang tenggelam dalam masalah yang dia ciptakan sendiri. Masalah yang kini mulai menghancurkan hidupnya. Sedikit demi sedikit. Malam itu, ponselku kembali berdering. Kali ini dari Maya. Nat. Suaranya terdengar tegang. Ada apa? Kamu duduk dulu. Aku langsung merasa tidak enak. Kenapa? Maya menarik napas panjang. Lalu berkata, aku baru dapat kabar dari teman yang kerja di bank. Aku langsung diam. Karena entah kenapa, aku merasa kabar ini tidak akan baik. Salah satu rekening Raka diblokir. Aku mengernyit. Lalu, masalahnya bukan itu. Jawab Maya cepat. Masalahnya. Dia berhenti beberapa detik. Seolah sedang memilih kata-kata yang tepat. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh pikiranku langsung kosong. Nama ayahmu ikut tercantum dalam salah satu dokumen pinjaman itu. Aku langsung berdiri. Apa? Karena jika itu benar, artinya masalah ini bukan lagi soal perselingkuhan. Bukan lagi soal koper. Bukan lagi soal perceraian. Melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sesuatu yang bisa menyeret nama almarhum ayahku ke dalam kekacauan yang dibuat oleh Raka. Dan malam itu juga, aku memutuskan mencari sendiri kebenarannya. Tanpa tahu bahwa apa yang akan kutemukan keesokan harinya akan membuatku jauh lebih marah daripada saat mengetahui perselingkuhan mereka. Namanya dipakai tanpa izin. Malam itu aku hampir tidak tidur. Perkataan Maya terus berputar di kepalaku. Nama ayahmu ikut tercantum dalam dokumen pinjaman itu. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Karena ayah sudah meninggal 5 tahun lalu. Beliau tidak bisa membela diri. Tidak bisa menjelaskan apapun. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menggunakan nama beliau untuk kepentingan pribadi. Apalagi untuk menutupi utang. Pagi-pagi sekali aku sudah berada di kantor pengacara. Map berisi dokumen-dokumen ku bawa. Termasuk semua bukti yang selama ini kukumpulkan. Pengacaraku, Pak Dimas, terlihat serius saat membaca laporan yang dikirim Maya. Beberapa kali beliau mengernyit. Beberapa kali juga menggeleng pelan. Aku semakin tidak tenang. Pak. Beliau mengangkat kepala. Seberapa buruk ini? Pak Dimas terdiam beberapa detik. Lalu menjawab jujur. Kalau dugaan ini benar. Aku menelan ludah. Maka masalahnya jauh lebih besar dari perselingkuhan. Aku langsung duduk lebih tegak. Karena itulah yang paling kutakutkan. 1 jam kemudian kami berhasil mendapatkan salinan beberapa dokumen. Dan saat membaca halaman pertama, tanganku langsung gemetar. Di sana tertulis nama ayahku. Lengkap. Alamat lama keluarga kami. Bahkan tanda tangan yang menyerupai tanda tangan beliau. Aku langsung memejamkan mata. Karena aku tahu satu hal. Ayah tidak mungkin menandatangani dokumen itu. Tidak mungkin.
Beliau sudah meninggal jauh sebelum tanggal yang tertera pada berkas tersebut. Artinya hanya ada satu kemungkinan. Dokumen itu dipalsukan. Ya Tuhan! Bisikku. Pak Dimas mengangguk pelan. Kemungkinan besar begitu. Aku menatap lembar demi lembar. Semakin banyak kubaca, semakin besar amarah yang kurasakan. Karena pinjaman itu tidak kecil. Bukan ratusan juta. Bukan 1 miliar. Melainkan hampir 2,5 miliar rupiah. Dan nama ayahku digunakan sebagai salah satu penjamin. Tanpa izin. Tanpa sepengetahuanku. Tanpa hak. Saat itulah sesuatu mulai tersusun di kepalaku. Tiba-tiba aku teringat beberapa kejadian beberapa bulan lalu. Saat Raka sering bertanya soal arsip keluarga. Saat dia meminta akses ke beberapa dokumen lama. Saat dia bilang ingin membantu merapikan berkas peninggalan ayah. Waktu itu aku tidak curiga. Aku bahkan berterima kasih. Karena kupikir dia peduli. Ternyata sekarang aku mulai memahami alasan sebenarnya. Siapa yang menyerahkan dokumen ini? Tanyaku. Pak Dimas membuka halaman berikutnya. Lalu menunjuk satu nama. Dan saat membaca nama itu, aku langsung terdiam. Karena bukan Raka yang mengajukan berkas tersebut. Melainkan seseorang yang tidak pernah kuduga. Seseorang yang selama ini terlihat baik. Seseorang yang sering membelaku saat ada masalah keluarga. Seseorang yang selama ini kupanggil Om. Aku membaca nama itu berulang kali. Berharap aku salah. Namun tulisan itu tetap sama. Herman Prasetyo. Paman jauh Raka. Orang yang selama ini terlihat paling bijaksana dalam keluarga mereka. Orang yang sering menasihati Raka. Orang yang bahkan pernah menegur ibu mertuaku saat bersikap kasar kepadaku. Aku benar-benar tidak menyangka. Karena selama ini aku mengira dia berbeda. Ternyata tidak. Saat aku masih mencoba mencerna semuanya, ponselku berdering. Nama yang muncul membuatku terdiam. Raka. Untuk beberapa detik aku ragu. Lalu akhirnya kuangkat. Halo. Tidak ada basa-basi. Tidak ada salam. Yang terdengar hanya napas berat. Lalu suara yang sangat lelah. Nat. Aku diam. Nat, aku harus ketemu kamu. Aku sibuk. Ini penting. Aku menatap dokumen di depanku. Lalu menjawab dingin. Lebih penting dari memalsukan nama ayahku. Di seberang sana langsung sunyi. Sangat sunyi. Dan diamnya itulah yang membuat amarahku semakin besar. Karena dia tahu. Dia tahu apa yang sedang kubicarakan. Nat, dengarkan aku dulu. Tidak. Nat, aku nggak pernah berniat sejauh ini. Aku tertawa pahit. Karena hampir semua orang yang ketahuan melakukan kesalahan selalu mengatakan hal yang sama. Tidak berniat. Tidak sengaja. Terpaksa. Padahal keputusan itu mereka buat sendiri. Namun kalimat berikutnya membuatku berhenti. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar ketakutan yang nyata dalam suara Raka. Nat. Suaranya bergetar. Mereka mengancam akan membunuhku. Aku langsung terdiam. Bukan karena percaya. Bukan karena kasihan. Tapi karena dari cara dia mengatakannya, aku tahu dia tidak sedang berbohong. Dan beberapa detik kemudian, dia mengatakan sesuatu yang membuat darahku terasa dingin. Mereka sekarang tahu uang 5 miliar itu tidak pernah ada di koper. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Karena perlahan aku mulai sadar. Masalah ini tidak lagi hanya tentang rumah tangga. Tidak lagi hanya tentang pengkhianatan. Ada orang-orang lain yang terlibat. Orang-orang yang menginginkan uang. Orang-orang yang tidak peduli siapa yang harus terluka. Dan malam itu, seseorang mengirimkan foto ke ponselku. Foto Raka. Sedang dipukuli oleh dua pria tak dikenal. Di bawah foto itu hanya ada satu pesan singkat. Kalau uangnya tidak keluar dalam 3 hari, giliran keluargamu. Foto itu membuatku tidak bisa tenang.
Tanganku langsung gemetar saat melihat foto yang baru masuk ke ponsel. Di foto itu, Raka terduduk di tanah. Bibirnya berdarah. Kemejanya kusut. Dan ada dua pria bertubuh besar berdiri di belakangnya. Salah satu dari mereka sedang memegang bahunya dengan kasar. Aku memperbesar foto itu. Berharap ada tanda bahwa semuanya hanya rekayasa. Hanya drama. Hanya cara baru untuk mendapatkan simpatiku. Tapi semakin lama kulihat, semakin aku yakin. Foto itu asli. Di bawah foto tersebut hanya ada satu pesan. Kalau uangnya tidak keluar dalam 3 hari, giliran keluargamu. Aku membaca kalimat itu berulang kali. Lalu memejamkan mata. Karena apapun yang terjadi antara aku dan Raka, aku tidak pernah menginginkan hal seperti ini. Aku memang marah, aku memang terluka, tapi aku tidak pernah berharap seseorang disakiti seperti itu. Ponselku langsung berdering. Raka. Aku mengangkatnya. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu terdengar napas berat. Sangat berat. Nat. Suaranya serak. Seolah baru saja menangis. Atau mungkin baru saja berteriak kesakitan. Aku tidak tahu. Di mana kamu? Tanyaku. Raka tidak langsung menjawab. Aku nggak bisa pulang. Aku langsung mengernyit. Kenapa? Mereka ngikutin aku. Aku berdiri dari kursi. Lalu berjalan ke jendela. Pikiranku mulai kacau. Karena semakin banyak hal yang tidak kuketahui, semakin banyak rahasia yang muncul. Nat. Panggilnya lagi. Iya. Aku tahu aku nggak pantas minta bantuan. Aku diam. Karena itu benar. Sangat benar. Tapi entah kenapa, mendengar suaranya yang seperti itu membuat dadaku terasa berat. Bantu aku sekali ini aja. Aku memejamkan mata. Lalu bertanya pelan, siapa mereka? Raka terdiam beberapa detik, dan jawaban yang keluar dari mulutnya membuatku langsung membeku di tempat. Mereka bukan penagih utang biasa. Aku langsung menatap kosong ke depan, karena nada suaranya berubah. Lebih takut, lebih rendah, dan lebih jujur daripada biasanya. Aku dulu pinjam uang lewat Om Herman. Katanya. Aku langsung mengepalkan tangan. Nama itu lagi. Nama yang sejak pagi membuat darahku mendidih. Terus. Awalnya aku pikir itu pinjaman bisnis. Akhirnya. Belakangan aku baru tahu sebagian uang berasal dari orang-orang berbahaya. Aku tidak langsung menjawab. Karena apa yang sedang kudengar jauh lebih buruk dari yang kubayangkan. Selama ini aku mengira masalahnya hanya utang. Ternyata tidak. Ada jaringan lain di belakangnya. Orang-orang yang tidak bermain dengan aturan. Aku bodoh. Kata Raka pelan. Untuk pertama kalinya, aku mendengar pengakuan yang tulus. Bukan pembelaan. Bukan alasan. Bukan kebohongan. Hanya satu kalimat sederhana. Aku bodoh. Dan anehnya, kalimat itu terasa lebih jujur daripada semua permintaan maaf yang pernah dia ucapkan. Namun sebelum aku sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara keras dari seberang telepon. Prak! Seperti pintu dibanting. Lalu suara orang berteriak. Dia di sini. Aku langsung menegang. Raka? Napasnya memburu. Nat. Suaranya terdengar panik. Sangat panik. Kalau sesuatu terjadi sama aku, jangan ngomong begitu. Potongku cepat. Tapi Raka tetap melanjutkan. Tolong jaga ibu. Air mataku mulai menggenang. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar ketakutan yang nyata. Ketakutan seseorang yang sadar bahwa semua kesalahan akhirnya datang menagih. Telepon tiba-tiba terputus. Begitu saja. Aku langsung menelepon kembali. Tidak tersambung. Sekali. 2 kali. 5 kali. Tetap tidak tersambung. Aku mulai berjalan mondar-mandir. Tidak bisa diam.
Karena meskipun aku sedang memproses perceraian, meskipun aku terluka karena pengkhianatannya, aku tetap manusia. Dan aku tidak ingin seseorang celaka. Saat itulah ponselku kembali berbunyi. Kali ini dari nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Halo. Suara laki-laki terdengar dari seberang. Dingin. Sangat dingin. Kamu Nadira. Aku langsung merasakan sesuatu yang tidak enak. Iya. Laki-laki itu tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduku berdiri. Lumayan cantik ternyata. Aku langsung menegang. Apa maumu? Dia tidak menjawab pertanyaanku. Justru berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Suamimu sekarang ada sama kami. Aku menggenggam ponsel semakin erat. Karena sekarang tidak ada lagi keraguan. Mereka memang menangkap Raka. Kalau uang 5 miliar itu nggak keluar, katanya, masalahnya bakal pindah ke kamu. Aku menarik napas panjang. Berusaha tetap tenang. Meskipun jantungku terasa berdebar tidak beraturan. Uangnya nggak ada. Jauhku. Laki-laki itu tertawa lagi. Lebih keras. Kami nggak peduli. Lalu sambungan terputus. Begitu saja. Aku berdiri diam cukup lama. Sampai akhirnya sebuah pesan masuk. Bukan dari nomor tadi. Bukan dari Raka. Melainkan dari seseorang yang tidak pernah kuduga. Om Herman. Dan isi pesannya hanya satu kalimat. Kalau kamu ingin Raka tetap hidup, datang sendiri malam ini. Jangan bawa polisi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku sadar bahwa dalang sebenarnya mungkin bukan Vina. Bukan juga Raka. Melainkan seseorang yang selama ini berdiri di balik semua kekacauan sambil berpura-pura menjadi orang baik. Orang baik itu ternyata dalangnya. Aku membaca pesan dari Om Herman berkali-kali. Tanganku mulai dingin. Bukan karena takut, tapi karena marah. Sangat marah. Karena selama ini aku mempercayainya. Saat ibu mertuaku memojokkanku, dia terlihat membelaku. Saat Raka bertengkar denganku, dia terlihat menjadi penengah. Saat keluargaku mulai curiga kepada Raka, dia justru berkata, Raka anak baik, cuma sering salah mengambil keputusan. Sekarang aku mulai mengerti. Mungkin selama ini dia memang sengaja membangun citra seperti itu. Agar tidak ada yang mencurigainya. Aku langsung menelepon Pak Dimas, pengacaraku. Pak. Suaraku bergetar. Ada masalah. Setelah mendengar semuanya, Pak Dimas langsung melarangku datang sendirian. Terlalu berbahaya. Katanya tegas. Tapi kalau saya nggak datang, Raka bisa celaka. Pak Dimas terdiam beberapa detik. Lalu menjawab, kalau memang harus datang, jangan bertindak sendiri. Aku mengangguk. Meski beliau tidak bisa melihat. Karena jauh di dalam hati, aku juga tahu ini bukan lagi urusan rumah tangga biasa. Pukul 8 malam. Aku tiba di lokasi yang disebutkan Om Herman. Tempat itu berada di pinggir kota. Sebuah gudang tua yang sudah lama tidak digunakan. Lampu di sekitarnya redup. Udara malam terasa lembab. Dan suasananya membuat siapapun merasa tidak nyaman. Aku turun dari mobil. Lalu berdiri beberapa detik. Mencoba mengumpulkan keberanian. Karena apa yang akan kulakukan malam ini bisa mengubah semuanya. Pintu gudang terbuka perlahan. Dan sosok pertama yang kulihat membuat dadaku langsung sesak. Raka. Dia duduk di kursi. Tangannya terikat. Wajahnya penuh lebam. Bibirnya pecah. Matanya bengkak. Aku bahkan hampir tidak mengenalinya. Untuk beberapa detik aku hanya berdiri diam. Karena meskipun dia sudah menghancurkan kepercayaanku, melihatnya seperti itu tetap terasa menyakitkan. Nadira. Suara lain terdengar dari dalam. Aku menoleh. Dan di sanalah Om Herman berdiri. Dengan wajah tenang. Sangat tenang. Seolah semua yang terjadi hanyalah pertemuan biasa.
Bukan penculikan. Bukan ancaman. Bukan kekacauan yang menghancurkan banyak hidup. Akhirnya kamu datang. Katanya. Aku menatapnya tajam. Kenapa? Om Herman tersenyum tipis. Senyum yang membuatku semakin muak. Pertanyaan yang bagus. Katanya santai. Aku juga sudah menunggu cukup lama untuk menjawabnya. Aku melangkah masuk. Kenapa memakai nama ayahku? Tanyaku. Senyum di wajah Om Herman perlahan menghilang. Untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat kebencian di matanya. Bukan kemarahan biasa, melainkan kebencian yang sudah dipelihara bertahun-tahun. Karena ayahmu, katanya pelan, adalah penyebab semua ini. Aku langsung mengernyit. Apa maksudnya? Ayahku sudah meninggal. Dan sepanjang hidupnya beliau dikenal sebagai orang baik. Lalu kenapa Om Herman berkata seperti itu? Om Herman tertawa pendek. Lihat. Katanya. Bahkan sampai sekarang kalian semua masih menganggap dia orang suci. Aku mengepalkan tangan. Jangan bicara sembarangan tentang ayah saya. Namun Om Herman justru melangkah mendekat. Semakin dekat. Lalu berkata, 20 tahun lalu ayahmu mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi milik keluargaku. Aku langsung terdiam. Karena cerita ini terdengar mirip dengan sesuatu. Sesuatu yang pernah kudengar sepintas dari beberapa kerabat. Namun tidak pernah jelas. Perusahaan. Katanya. Kesempatan. Hidup kami. Aku menggeleng. Itu tidak masuk akal. Om Herman tertawa lagi. Kamu pikir aku melakukan semua ini karena uang? Aku tidak menjawab. Karena aku memang berpikir begitu. Namun jawaban berikutnya membuat suasana menjadi jauh lebih gelap. Aku melakukan semua ini karena dendam. Raka yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Om. Suaranya serak. Saya nggak pernah tahu soal ini. Om Herman langsung menoleh. Tatapannya dingin. Kamu memang nggak pernah tahu. Raka menunduk. Dan saat itulah aku mulai menyadari sesuatu. Raka memang bersalah. Sangat bersalah. Tapi malam itu, dia juga terlihat seperti seseorang yang sedang dimanfaatkan. Sama seperti banyak orang lainnya. Aku cuma butuh uang 5 miliar itu. Kata Om Herman. Setelah itu semua selesai. Aku langsung menjawab tegas. Uangnya nggak akan pernah kamu dapat. Om Herman tersenyum. Aneh sekali. Karena senyum itu tidak terlihat kecewa. Tidak terlihat marah. Justru seperti seseorang yang sudah mengetahui sesuatu yang tidak kami ketahui. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Kamu masih berpikir aku mengejar uangmu? Aku langsung terdiam. Karena dari cara dia mengatakannya, seolah 5 miliar itu bukan tujuan utama. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar. Om Herman lalu mengambil sebuah map dari meja. Membukanya perlahan. Lalu melemparkan beberapa lembar dokumen ke arahku. Aku mengambilnya. Membaca halaman pertama. Lalu halaman kedua. Dan semakin lama aku membaca, semakin sulit aku bernapas. Karena dokumen itu berisi sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Sesuatu tentang ayahku. Tentang tanah yang baru saja kujual. Dan tentang satu rahasia keluarga yang selama ini disembunyikan dariku. Rahasia yang jika benar, berarti seluruh hidupku dibangun di atas kebohongan. Dan saat aku mengangkat kepala untuk meminta penjelasan, terdengar suara sirene dari kejauhan. Semua orang langsung menoleh. Termasuk Om Herman. Namun yang membuatku terkejut bukan suara sirene itu. Melainkan ekspresi Om Herman. Karena untuk pertama kalinya malam itu, pria yang selama ini terlihat tenang akhirnya panik. Rahasia besar yang disimpan ayahku. Suara sirene itu semakin dekat. Semakin keras. Memecah keheningan gudang tua yang sejak tadi dipenuhi ketegangan.
Namun yang paling mengejutkanku bukan suara sirene tersebut, melainkan wajah Om Herman. Untuk pertama kalinya sejak aku datang, pria itu terlihat panik. Benar-benar panik. Orang yang sejak tadi berbicara dengan tenang. Orang yang terlihat selalu mengendalikan keadaan. Kini mendadak kehilangan ketenangannya. Apa yang kalian lakukan? Bentaknya kepada beberapa pria yang berdiri di belakangnya. Tidak ada yang menjawab. Mereka justru mulai saling berpandangan. Gelisah. Aku langsung sadar. Ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana mereka. Namun pikiranku masih terjebak pada dokumen yang berada di tanganku. Dokumen yang baru saja kubaca. Dokumen yang membuat seluruh dunia seolah berhenti beberapa menit lalu. Aku menatap kembali halaman pertama. Nama ayahku tertulis di sana. Lengkap, jelas. Dan di bawahnya terdapat dokumen kepemilikan tanah. Tanah yang baru saja kujual. Tanah yang menghasilkan 5 miliar rupiah itu. Tapi yang membuatku sulit bernapas bukan nama ayahku, melainkan nama lain yang tertulis di sampingnya. Nama seseorang yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Dan menurut dokumen tersebut, tanah itu tidak sepenuhnya milik ayahku. Apa ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Om Herman tertawa pendek. Meski sekarang wajahnya mulai tegang. Akhirnya kamu tahu juga. Aku mengangkat dokumen itu. Jawab saya. Bentakku. Suara sirene semakin dekat. Tapi aku tidak peduli. Karena saat itu hanya ada satu hal yang ingin ku tahu. Kebenaran. Om Herman menghela napas panjang. Lalu menatapku. Tanah yang kamu jual itu dulunya milik 2 keluarga. Aku langsung membeku. 2 keluarga. Dia mengangguk. Keluargamu dan keluargaku. Aku menggeleng cepat. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena selama hidupku, aku selalu mendengar cerita yang sama. Bahwa tanah itu milik kakekku. Turun kepada ayahku. Lalu menjadi hak keluarga kami. Tidak pernah ada cerita lain. Tidak pernah ada keluarga kedua. Itu bohong. Kataku. Namun Om Herman justru tersenyum pahit. Bukan aku yang bohong. Kalimat itu membuatku semakin marah. Karena bagaimanapun juga, ayahku sudah tidak ada untuk menjelaskan apapun. Dan aku tidak suka mendengar orang menuduh beliau. Saat itulah, suara lain terdengar dari belakang. Nadira. Aku langsung menoleh. Dan melihat seseorang yang membuatku terkejut. Pak Dimas. Pengacaraku. Bersama beberapa petugas. Aku bahkan tidak sadar kapan mereka datang. Rupanya sejak awal beliau tidak membiarkanku benar-benar sendirian. Jangan dengarkan semuanya mentah-mentah. Kata Pak Dimas. Aku menatapnya. Lalu yang benar bagaimana? Pak Dimas berjalan mendekat. Lalu mengambil salah satu dokumen dari tanganku. Beliau membacanya sekilas. Kemudian menghela napas. Ada bagian yang benar. Aku langsung terdiam. Karena aku tidak menyangka jawaban itu. Memang pernah ada sengketa lama. Katanya. Tapi kasus itu sudah selesai puluhan tahun lalu. Om Herman tertawa sinis. Selesai menurut kalian. Pak Dimas menatapnya tajam. Tidak selesai menurut hukum. Om Herman tidak menjawab. Karena memang itulah masalahnya. Selama ini dia hidup dengan dendam. Bukan dengan fakta. Bukan dengan keputusan hukum. Melainkan dengan cerita yang terus dia ulang dalam kepalanya sendiri selama bertahun-tahun. Jadi semua ini, aku menatap Om Herman. Karena dendam. Pria itu terdiam. Beberapa detik. Lalu akhirnya berkata, kamu nggak akan mengerti. Aku menggeleng. Tidak. Air mataku mulai turun. Bukan saya yang tidak mengerti. Aku menunjuk ke arah Raka, yang masih duduk dengan wajah penuh luka. Lalu ke arah dokumen-dokumen yang berserakan. Kemudian ke arah para pria yang sejak tadi berdiri tegang.
Justru Om yang sudah terlalu lama hidup di masa lalu. Suasana mendadak hening. Karena untuk pertama kalinya, tidak ada yang membantah. Om Herman menunduk. Wajahnya terlihat jauh lebih tua, jauh lebih lelah, dan tiba-tiba aku sadar. Selama ini dia memang tidak mengejar uang. Tidak. Dia mengejar sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Pembenaran. Dia ingin membuktikan bahwa kemarahannya selama puluhan tahun itu layak. Bahwa dendamnya masuk akal. Bahwa semua yang dia lakukan memiliki alasan. Padahal kenyataannya, dia hanya menghancurkan banyak hidup, termasuk hidupnya sendiri. Beberapa menit kemudian para petugas mulai mengamankan lokasi. Pria-pria yang sejak tadi menjaga Raka tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Mereka satu persatu menyerah. Sementara Om Herman hanya duduk diam. Tidak melawan. Tidak berbicara. Seolah seluruh tenaga dalam dirinya sudah habis. Aku berjalan mendekati Raka. Perlahan. Untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan ini, kami saling menatap tanpa kebohongan. Tanpa sandiwara. Tanpa topeng. Wajahnya penuh lebam. Matanya merah. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat penyesalan yang benar-benar tulus. Nat. Suaranya pecah. Aku diam. Karena aku tidak tahu harus berkata apa. Terlalu banyak yang sudah terjadi. Terlalu banyak yang hancur. Aku minta maaf. Katanya. Air matanya jatuh. Aku hancurin semuanya. Aku memejamkan mata. Karena untuk pertama kalinya, dia mengakuinya. Tanpa alasan. Tanpa pembelaan. Tanpa menyalahkan siapapun. Namun aku belum tahu bahwa permintaan maaf itu bukan akhir dari semuanya. Karena keesokan harinya, aku akan menghadapi keputusan terbesar dalam hidupku. Keputusan yang menentukan apakah aku akan memberi Raka kesempatan terakhir, atau meninggalkannya selamanya. Akhirnya aku memilih diriku sendiri. Keesokan paginya aku duduk sendirian di taman belakang rumah ibuku. Udara masih sejuk. Burung-burung terdengar berkicau. Semuanya terlihat tenang. Namun tidak dengan pikiranku. Karena malam sebelumnya telah mengubah banyak hal. Om Herman akhirnya ditangkap. Rahasia demi rahasia terbongkar. Utang Raka terungkap. Perselingkuhannya terbongkar. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar permintaan maaf yang benar-benar tulus dari mulutnya. Tapi ternyata, memaafkan seseorang jauh lebih mudah daripada mempercayainya kembali. Ponselku bergetar. Pesan masuk. Dari Raka. Aku membukanya perlahan. Tidak panjang. Hanya beberapa kalimat. Aku tidak akan memintamu kembali. Aku tidak akan memaksamu memaafkan. Aku cuma ingin kamu tahu kalau aku benar-benar menyesal. Aku menatap layar cukup lama. Lalu menghela napas. Karena inilah pertama kalinya dia berbicara tanpa memikirkan dirinya sendiri. Tanpa meminta kesempatan. Tanpa meminta dimengerti. Tanpa mencari alasan. Siang harinya aku datang ke rumah sakit. Raka masih menjalani perawatan. Luka di wajahnya mulai membaik. Tapi luka di matanya, aku bisa melihatnya. Luka karena kehilangan. Luka karena penyesalan. Dan luka karena menyadari bahwa semua ini sebenarnya bisa dicegah. Kalau saja dia jujur sejak awal. Saat melihatku masuk, Raka langsung berdiri. Meski tubuhnya masih lemah. Nat. Aku duduk di kursi dekat jendela. Tidak terlalu dekat. Tidak terlalu jauh. Untuk beberapa saat kami hanya diam. Sampai akhirnya dia berkata, aku nggak akan minta kamu balikan. Aku menatapnya. Lalu tersenyum tipis. Tumben. Dia tertawa kecil. Pahit. Sangat pahit. Aku udah kehilangan hak buat minta apa-apa. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Karena kami berdua tahu. Itu benar. Aku cuma mau bilang makasih. Katanya. Aku mengernyit.
Untuk apa? Karena kamu tetap datang malam itu. Air mataku mulai menggenang. Karena jujur saja, aku sendiri tidak tahu kenapa aku datang. Mungkin karena kemanusiaan. Mungkin karena masa lalu. Atau mungkin karena meski aku sudah berhenti mencintainya seperti dulu, aku juga tidak ingin melihatnya hancur. Raka menunduk, lalu berkata, "Dulu aku pikir uang bisa menyelesaikan semuanya." Aku diam. Aku pikir kalau dapat 5 miliar itu, hidupku beres. Dia tertawa kecil. Kemudian menggeleng. Ternyata yang hilang bukan uang. Aku langsung tahu kemana arah pembicaraan itu. Karena aku juga merasakannya. Yang hilang memang bukan uang, melainkan kepercayaan. Dan kepercayaan tidak bisa dibeli. Tidak bisa dipinjam. Tidak bisa dicuri. Nat. Panggilnya lagi. Iya. Kalau waktu bisa diputar. Aku langsung memotong. Tapi waktu nggak bisa diputar. Raka terdiam, lalu mengangguk. Karena memang itulah kenyataannya. Tidak semua kesalahan mendapatkan kesempatan kedua. Dan tidak semua luka bisa kembali seperti semula. Beberapa minggu kemudian proses perceraian berjalan. Tidak ada keributan. Tidak ada perebutan harta. Tidak ada saling menjatuhkan. Karena aku sudah terlalu lelah untuk bertengkar. Dan mungkin Raka juga akhirnya sadar bahwa mempertahankan sesuatu yang sudah dia hancurkan sendiri bukanlah cinta, melainkan ego. Hari sidang terakhir tiba. Aku mengenakan pakaian sederhana, duduk tenang. Sementara Raka duduk beberapa kursi dariku. Kami tidak saling berbicara. Namun saat keputusan dibacakan, aku melihat air mata jatuh dari matanya. Dan anehnya, aku tidak merasa menang, tidak merasa puas. Karena perceraian bukan kemenangan. Perceraian adalah akhir dari sesuatu yang dulu pernah diperjuangkan. Beberapa bulan berlalu, hidupku mulai tenang. Aku kembali bekerja, mengurus investasi dari hasil penjualan tanah ayah, menjalani hidup tanpa kebohongan, tanpa ketakutan. Tanpa harus memeriksa siapa yang sedang berbohong kepadaku. Dan perlahan, aku menemukan kembali diriku sendiri. Perempuan yang dulu hampir hilang karena terlalu sibuk mempertahankan orang lain. Suatu sore aku menerima pesan. Dari nomor yang masih sangat kukenal. Raka. Pesannya sederhana. Aku sudah melunasi sebagian besar utangku. Aku mulai bekerja lagi. Terima kasih karena dulu pernah percaya padaku. Aku membaca pesan itu, lalu tersenyum tipis. Bukan karena ingin kembali, bukan karena masih berharap, tapi karena akhirnya, dia benar-benar berubah. Meski perubahan itu datang terlambat untuk kami. Aku menatap langit sore dari jendela kantor. Kemudian teringat koper hitam itu. Koper yang dulu mereka kira berisi 5 miliar rupiah. Koper yang membuat begitu banyak topeng jatuh. Begitu banyak kebohongan terbongkar. Dan begitu banyak pelajaran muncul. Hari ini aku sadar, yang paling berharga bukan uang 5 miliar itu. Bukan tanah. Bukan aset. Bukan warisan. Yang paling berharga adalah kemampuan untuk tetap berdiri setelah dikhianati. Kemampuan untuk memilih diri sendiri ketika semua orang mengecewakanmu. Dan keberanian untuk pergi ketika cinta sudah tidak lagi disertai rasa hormat. Karena terkadang, keputusan paling menyakitkan adalah keputusan yang justru menyelamatkan hidup kita. Kalau kalian ada di posisi Nadira, apakah kalian akan memberi Raka kesempatan kedua setelah semua yang terjadi? Atau tetap memilih berpisah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.